Ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat mengungsi usai longsor dan banjir yang terjadi Selasa siang. Warga sementara mengungsi di bangunan sekolah maupun ke rumah sanak saudara yang lebih aman. Pasca longsor yang terjadi di Desa Sukamulya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, warga masih mengungsi dan mengevakuasi barang milik mereka. Sebagian warga mengungsi ke beberapa tempat, termasuk bangunan sekolah yang dijadikan posko darurat. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Purwakarta, jumlah warga yang mengungsi mencapai 127 kepala keluarga. Karena semalam ada penambahan pergerakan di atas, jadi pengungsi bertambah dengan sekarang total untuk 8 RT 1 RW itu dengan total 127 kakak dengan jumlah 424 jiwa dan 8 rusak, yang 4 rusak berat, yang 4 rusak sedang. Sebelumnya, video amatir merekam banjir yang bercampur lumpur menerjang Kampung Pamalayan, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya, puluhan rumah warga dipenuhi lumpur, bahkan sejumlah rumah rusak dan masih terendam lumpur. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 motor milik warga rusak akibat diterjang banjir longsor. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Cuaca ekstrim menyebabkan banjir hingga longsor di beberapa daerah di Indonesia. Selengkapnya terkait cuaca ekstrim di Indonesia, kita bergabung bersama Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Bapak Andri Ramadhani. Selamat sore, Bapak Andri. Apa yang menyebabkan cuaca ekstrim di Indonesia? Selamat sore, Mbak Mirpa. Selamat sore, Ainus, pemirsa. Baik, seperti yang sudah kami sampaikan ya di rilis, adanya potensi cuaca ekstrim di awal Januari yang lalu ya, dan ini masih terus berlangsung kejadian-kejadian bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh peningkatan hujan ya, sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat. Hasil analisis kami dalam 3 hari terakhir, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat terjadi di beberapa wilayah, merata di semua provinsi, utamanya di Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Papua. Demikian, Mbak Mirpa. Iya, Pak Andri, kira-kira berapa lama cuaca ekstrim ini diperkirakan akan terjadi di Indonesia? Baik, lalu potensinya seperti apa ke depan ya? Nah, ini ada beberapa periode yang perlu diwaspadai, utamanya dalam 3 hari ke depan masih berpotensi hujan lebat ya di beberapa provinsi yang perlu diwaspadai di wilayah Sumatera, umumnya mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumsel, kemudian juga Bangka Belitung. Lalu juga di wilayah Jawa ya, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur juga masih potensi 3 hari ke depan, termasuk juga di wilayah Kalimantan, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua. Jadi masih cukup merata di seluruh provinsi di wilayah Indonesia ya. Dan kemungkinan itu berlangsung juga hingga sepekan ke depan. Dan ini eskalasinya di beberapa wilayah memang berbeda-beda ya. 3 hari ke depan Jawa, contoh Jawa, 3 hari ke depan masih kita waspada potensi. Tetapi periode 13, 16 agak sedikit menurun. Tetapi wilayah lain tetap perlu diwaspadai. Lalu hingga kapan tadi ya? Iya, Pak. Di bulan Januari, Februari ini masih terus berlangsung. Potensi tersebut ini kan sesuai dengan rilis perakiraan musim BMKG sebelumnya bahwa sebagian wilayah tadi di puncak musim hujan itu masih terus berlangsung hingga bulan Februari nanti. Baik, berarti musim hujan hingga bulan Februari, tapi adakah kemungkinan akan berubah cuacanya begitu, Pak? Mengingat sejauh ini kan sempat hujan lalu sempat sangat terik begitu. Baik ya, gitu ya. Cuaca itu sangat dinamis ya, tergantung apalagi di wilayah tropis banyak gangguannya.
sebagai contoh di akhir tahun ya, di selatan ekuator kita yang merasakan di Jawa, khususnya kan terik ya. Nah itu Iya. ada beberapa gangguan atmosfer, misalkan blocking low pressure area di Laut Cina Selatan sehingga massa udara basah dari Asia ini terhambat. Lalu karena memang kita juga sedang masih kondisi El Nino ya, ininya menjadi lebih dominan. Nah kemudian perlu kita ketahui bersama bahwasannya secara nature ya bulan Januari, Februari adalah musim hujan gitu di wilayah umum Indonesia karena angin monsun ya apa namanya itu dari Asia itu sangat dominan dengan membawa massa udara basah dan juga beberapa faktor fenomena pengganggu lainnya, ada MJO, kemudian juga ada gelombang ekuatorial ya, Rossby wave, Kelvin wave, dan beberapa siklonik, daerah siklonik ya, yang memicu perlambatan angin sehingga itu tadi potensi pertumbuhan awan hujan masih cukup dominan. Baik, tadi Pak Andri juga mengatakan bahwa sepanjang hingga bulan Februari akan adanya musim hujan. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan warga dalam menghadapi cuaca ekstrim ini? Masih terkait ya tetap waspada paling tidak di periode hujan ini terhadap pada potensi hujan ataupun fenomena lain, angin kencang, kemudian juga kilat atau petir ya, dan tentu ini akan memicu, men-trigger bencana hidrometeorologi tadi, banjir bandang, longsor, khusus untuk daerah berpetografi tadi yang di wilayah-wilayah yang curam, bergunung tebing, itu perlu diwaspadai dampaknya ya. Dan juga yang tinggal di bantaran sungai dan sekitarnya juga harus selalu waspada di bulan-bulan periode musim hujan ini. Tentu BMKG akan selalu mengupdate informasi karena sangat dinamis informasi cuaca ini, dan masyarakat dihimbau untuk selalu mengupdate di berbagai media ya, dan juga untuk mendetailkan informasi di info BMKG sehingga level kecamatan tersedia di berbagai kanal BMKG, utamanya di apps info BMKG. Silakan diikuti, bahkan warning ataupun peringatan dini 3 jam sebelum ketika ada potensi cuaca ekstrim itu dapat diakses secara real time ya di apps BMKG. Baik, tentunya sangat berguna sekali kalau secara real time. Terima kasih banyak Bapak Andri Ramdhani selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG sudah bergabung di Aini Sore dan memberikan informasi yang sangat berguna. Terima kasih. Selamat sore Mbak Fira.